Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Edisi kali ini kita kedatangan tamu, salah seorang pengrajin yang meng-upcycle perca-perca dari lurik etnik produk-produknya. Langsung aja ya kita kenalan ya. Halo Mbak Khadijah. Halo Mbak Lisa. Terima kasih ya udah datang di podcast Ya, angkot. sama-sama, saya juga terima kasih diundang di podcast ini. Iya. Gimana Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Langsung aja ya Mbak ya. Oke. Udah banyak yang ingin tahu nih pasti. Dulu awal, pasti saya tanya dulu ya sejarahnya dulu. Mbak Khadijah ini maksudnya dulu membuat apa? Dari awal sudah membuat ini atau dulunya ada produk lain atau ada apa yang dikerjakan? Iya. Jadi awalnya itu memang dari kecil itu sukanya, passionnya memang di seni ya, bikin-bikin craft gitu. Dari kecil ya Mbak Dari ya? kecil memang suka bikin gitu. Terus tapi kok semakin kesini semakin dewasa kok saya merasa kok saya ngerjakan semua gitu. Jadi saya nggak punya spesifikasi gitu ya. Terus akhirnya dari bahan maupun produk gitu. Jadi Tapi semua kria dikerjakan? semua kria. Jadi mulai selimut, cover, korden, Semuanya dicoba? semua dompet, tas dan sebagainya gitu. Saya merasa kok saya nggak punya spesifikasi gitu. Iya. Nah tahun 2018 itu akhirnya tercetus lurik ya, bahan baku lurik itu sebagai media berekspresi saya. Nah, itu tahun 2018. Nah itu setelah saya kebetulan dikasih produk dari bahan baku lurik sama kakak saya, terus akhirnya kok sederhana gitu, hanya berupa garis-garis saja gitu. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk mencari bahan baku ya di Jawa Tengah memang. Tapi ketika saya sampai Solo diantarkan sama saudara saya, coba saya anterin ke ada tetangga saya itu pengrajin surjan gitu. Akhirnya saya diantarlah ke sana. Ternyata ada banyak limbah-limbah ya. Limbah itu maksudnya hasil dari proses produksi surjan. Surjan itu bajunya orang Jawa zaman dulu. Oh, jadi itu ya Mbak, kalau kita Yang lihat kayak ya teman-teman di Jogja atau di Solo tuh biasanya Lurik-lurik itu. lurik yang dipakai yang aksesorisnya belangkon ya, dengan Ya, kelengkapannya belangkon. Ya. Itu hasil sisa produksinya tuh banyak, kebo-kebo gitu ya. Terus beliau cerita bahwa selama ini tuh hasil itunya itu limbahnya itu dibuang gitu, karena dulu ada pernah yang ngambil tapi terus mungkin nggak laku dijual apa gimana, akhirnya nggak ada yang ngambil lagi, akhirnya sama beliau itu dibuang di kebun. Nah kena panas kena hujan jadilah sampah gitu. Akhirnya saya mencoba untuk meminta dikasih gitu, tapi terus kemudian saya coba bikin terus lumayan lah ya, ada apa istilahnya interaksi di masyarakat lumayan. Ada Jadi yang terima produknya? Saya akhirnya tuh minta lagi waktu ke Solo, bukan minta, sebenarnya dikasih tapi akhirnya saya beli gitu loh, karena supaya ada simbiosis mutualisme. Ada gitu keterikatan ya. juga ya Mbak ya. Gitu. Akhirnya dari situ saya mencoba ini ya, nggak hanya sekedar membuat, tapi seiring waktu saya mencoba menyelami lurik itu apa Akhirnya sih, belajar gitu. lebih dalam tentang lurik. Belajar lebih dalam. Karena jatuh cinta lah, kasar katanya jatuh cinta Saya sama yang sampai namanya lurik. punya bukunya ini. Gitu. Pesona Ragam dan Filosofi Lurik. Jadi akhirnya banyak belajar dan ternyata mungkin akhirnya tahu kalau lurik tidak sesederhana itu. Ya, Jadi betul-betul. saya itu seperti kesasar di hutan kearifan lokal Jawa, dan saya begitu terpesona di dalamnya. Akhirnya saya nggak mau keluar gitu. Ini juga saya punya bukunya ini ya, lurik ini. Ini dulu di internet nggak ada, cuman satu. Waktu itu saya nggak beli-beli, akhirnya kayaknya kebeli ya. Akhirnya waktu Akhirnya itu habis. Akhirnya terus saya
dapat waktu saya ke Jakarta ke Museum Tekstil Indonesia, akhirnya saya beli. Tapi sekarang kayaknya sudah banyak di internet. Terus dari hasil penggalian ya Mbak Khadijah, akhirnya tahu nggak lurik itu ternyata ada maknanya nggak, atau ada filosofinya nggak tiap-tiap orang membuat lurik? Nah, ada. Jadi gini, menurut yang saya baca, jadi lurik itu dulu para leluhur itu membuat lurik itu dengan motif dan garis yang berbeda-beda. Itu dulu itu membuatnya itu melalui proses perenungan yang panjang dan olah rasa yang mendalam terkait interaksinya dengan alam semesta, dilandasi dengan nalar yang jernih, budi yang luhur, dan nilai-nilai positif. Itu mereka menuangkannya melalui garis dan warna pada setiap helai kain lurik. Jadi artinya sedalam itu ya Mbak? Iya, Jadi hampir sama mungkin seperti batik ya teman-teman. Berarti tidak hanya batik yang memiliki filosofi ya. Padahal kalau kita lihat lurik itu sederhana, kita pasti mikirnya cuman garis-garis aja gitu. Tapi ternyata mereka syarat makna ya? Iya, syarat makna. Jadi malah kalau diurutkan umur itu lebih tua umur tenun. Tenun lurik? Kalau batik itu adiknya. Jadi tenun, lurik lebih tua ya? Lurik itu kan termasuk jenis tenun ya? Iya. Gitu. Jadi gini, setelah melalui proses perenungan yang panjang, olah rasa yang mendalam, akhirnya kan terciptalah berbagai macam jenis dan motif lurik. Nah, jenis lurik itu macam-macam Mbak. Jadi mereka itu ada namanya sendiri-sendiri. Ada yang namanya dari tumbuhan, contohnya kayak kembang telo, kembang midi, kayak gitu. Kayak ada ya? Bayem. Walaupun hanya berupa garis, tapi ada namanya. Ada namanya dan ada maknanya sendiri. Terus kemudian ada nama hewan, misalnya sapit urang, terus yuyu sekandang gitu. Sapit urang itu terkait dengan peperangan, model-model semacam kayak kalau lagi taktik peperangan. Tapi untuk pemakaiannya ada nggak Mbak artinya? Jadi misalnya gini, untuk motif yang peperangan itu harus digunakan pada saat orang berperang. Ada filosofinya ya. Kemudian ada fenomena alam. Misalnya? Contohnya nama lemah teles. Terus kemudian ada kluwung. Kluwung itu pelangi. Pelangi itu maknanya itu lebih ke kayak Bhinneka Tunggal Ika lah, kayak gitu. Jadi berbeda-beda tapi memiliki keragaman yang berbeda, tetapi memiliki keindahan yang harmoni gitu. Terus itu contohnya kayak kita misalnya beda suku, ras dan agama, tapi kita tetap bisa saling. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Kluwung ya Mbak ya. Ada nggak di sini Mbak? Yang kluwungnya seperti apa? Kluwung itu kayak gini ya. Sebenarnya ini kan ada berwarna-warni. Cuman ini saya ke ini. Ya karena dihias ya. Jadi akhirnya mendalami terus semakin cinta dan akhirnya sisa-sisanya limbah tadi itu dibuat untuk menjadi produk. Ada lagi saya lanjutkan supaya pompong saya ada di podcast ini biar semuanya bisa tahu gitu ya. Ada udan liris juga. Udan liris itu hujan rintik-rintik. Itu maknanya itu keberkahan dalam hidup. Terus kemudian ada yang penting ini ada kode-kode angka. Contohnya ini ada contoh ya, ini saya bawa telupat. Ini motif telupat kode angka. Telupat itu kalau di bahasa Indonesia telu itu 3, 4 itu 4. Yang ditambahkan 7. 7 itu dalam kepercayaan orang Jawa filosofi itu Jawa bermakna keramat ya. Artinya keberuntungan atau kemakmuran, keberkahan. 7 ya. 7, tapi ini kenapa dipilih 3 dan 4? Itu filosofinya gini, itu kayak hubungan dengan antara pemimpin dengan rakyat. Itu kenapa dipilih 3, 4? Kenapa nggak 1, 6 atau 2, 5? Tapi 3, 4 berdekatan. Jadi maknanya itu berdampingan. Artinya antara pemimpin dengan rakyatnya itu harus berdampingan. Selayaknya itu berdampingan, tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat. Tidak boleh ada gap yang terlalu jauh. Bisa Mbak lihat Mbak? Boleh. Ini ya teman-teman. Lajur 3, space. Motifnya apa Mbak namanya? Telupat. Telupat ya. Jadi ini untuk pemakaiannya gimana Mbak? Apakah harusnya memakai ini dari golongan raja? Kalau dulu memang seperti itu, gitu ya? Tapi seiring waktu ya semuanya akhirnya bisa memakai. Boleh memakai ya? Gitu. Kayak motif kijing miring itu kan motif nisan. Nisan itu biasanya digunakan untuk kalau ada momen duka cita. Sama mungkin gitu. Kalau kayak di batik ya teman-teman ya. Kalau di batik mungkin kalau untuk duka cita itu bisa pakai motif selopok seperti itu ya Mbak ya. Jadi memang ada penggunaan sendiri. Jadi semuanya itu sebetulnya kain-kain wastra Nusantara itu sebetulnya mereka itu memiliki makna dan arti. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Iya, dulu ceritanya seperti itu. Tapi seiring waktu karena proses
perkembangan zaman dan sebagainya, terus dengan mengikuti selera pasar, akhirnya sekarang motif lurik itu bermacam-macam, sudah nggak ada pakemnya lagi. Terus warnanya juga berbeda-beda. Tapi kalau yang orang yang masih kepingin pakai yang ada pakemnya, ada? Masih ada. Jadi di daerah mana ini Mbak? Di Solo biasanya, kalau untuk nyari yang masih ada pakem-pakemnya ya? Di Jawa Tengah ada. Jadi gini, kalau bahan jenis lurik yang saya pakai ya, bahan bakunya itu yang pertama yang ini adalah perca surjan itu ya. Ini pemrosesnya itu adalah alat tenun bukan mesin. Iya, ATBM ya. Tapi kan itu akhirnya prosesnya lama. Iya. Jadi sekarang sudah ada alat tenun mesin. Iya. Jadi secara kualitas memang lebih bagus. Lebih bagus. Strukturnya, teksturnya halus dan padat. Lebih padat. Tapi kalau ATBM kan tidak. Tapi orang terserah, semua ada plus minusnya nilainya. Jadi itu ada yang orang lebih suka ya teman-teman, walaupun nggak maksudnya secara kualitas di bawahnya yang mesin, tapi orang tuh ada yang suka karena itu handmade. Sama seperti kalau kita orang-orang luar negeri ya, kadang-kadang mereka dengan sulaman yang agak-agak nggak terlalu bagus dibandingkan dengan bordir mesin, itu mereka lebih suka yang buatan tangan, harganya lebih mahal biasanya kalau luar negeri. Nah ini juga contohnya, permisi ya, yang itu. Ini alat tenun bukan mesin juga, tapi ATBM ya Mbak? Sama dengan ini sih, cuman ini kelasnya beda ya. Ini lebih yang bagus dan ini itu apa Mbak? Ini adalah scrap. Oh, scrap. Kalau ini memang produk yang premium. Ini ada juga story-nya. Saya tulis di sini. Oh, jadi ada storytelling-nya teman-teman. Storytelling-nya. Jadi ini adalah motif yang pertama, yang garis-garis ini motif kelenting kuning. Oh, yang itu. Jadi nama cerita rakyat kelenting kuning. Jadi diharapkan orang yang memakai ini itu memiliki karakter seperti kelenting kuning. Oh, punya harapannya seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu tokohnya. Kemudian yang ini adalah sodo sakler. Iya. Tahu artinya Mbak sodo sakler? Sodo itu kan lidi. Iya. Sakler itu satu batang. Iya. Nah, kalau sodo sakler lidi satu batang itu kan nggak punya kekuatan. Satu batang bisa dipatahkan. Tapi kalau ini kumpulan dari banyak. sodo. Kalau banyak itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Iya, Jadi kalau kita punya tim yang kuat, itu kita akan memiliki kerjasama yang luar biasa. Nah, diharapkan seperti itu. Kalau kita memakai motif sodo sakler dan kelenting kuning, di sini juga sudah ada maknanya, filosofinya. Jadi mungkin ada. Bisa kalau sodo sakler tuh teman-teman, kalau dipatah itu bisa seperti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ya, dengan kalau bersatu kan susah untuk dipatahkan. Tapi kalau kita cuma terlepas-lepas itu akan lebih mudah. Iya, gitu. Produk yang lain Mbak, apalagi selain ini contoh-contoh produk kria dari Gendo itu mulai dari brandnya Genduk ya? Oh iya, brandnya Genduk. Brandnya Genduk ya teman-teman ya. Itu ada filosofinya apa nih Genduk nih? Genduk. Jadi Genduk itu kalau kita lihat di sini logonya adalah anak kecil, perempuan. Memang Gendo itu adalah nama panggilan untuk anak kecil di Jawa ya, Gendo. Perempuan Gendo. Terus ini bajunya itu kan cuman kemben, sama dia nggak pakai sendal, pakai sanggul cepol gitu. Jadi itu simbol dari kesederhanaan. Jadi Gendo itu kan anak kecil itu kan kalau melakukan aktivitas itu kan selalu total ya. Kalau nangis gitu, kalau ketawa ya ketawa gitu. Diharapkan sih Genduk juga memiliki totalitas dalam berkarya gitu. Terus kostum yang sederhana itu juga representasi dari Genduk yang sederhana tapi memiliki totalitas dalam berkarya, seperti itu sih. Jadi harapannya seperti harapan itu. Dari merek sederhana Genduk tapi elegan ya. Sederhana tapi total dalam berkarya. Wah, keren nih, luar biasa. Semuanya ada maknanya teman-teman di sini, semuanya bermakna. Terus itu produknya macam-macam Mbak. Iya. Ini apa ini Mbak? Ini bandana Mbak. Bandana saya kemas seperti ini. Terus di dalam packagingnya saya selalu menyertakan aksara Jawa. Oh, di dalam packagingnya? Di packagingnya. Tapi ada beberapa yang enggak karena terkait dengan aplikasi di laptop ya. Ini itu aksara Jawanya apa Mbak? Melambangkan apa merek Genduk itu dibuat aksara Jawa atau? Enggak, kalau yang ini bandana. Jadi bawahnya saya tulis. Oh, jadi di translate-nya ini produknya apa? Di translate dalam aksara Jawa. Ada beberapa yang sudah, ada yang beberapa yang belum karena terkait aplikasinya yang error gitu. Jadi kalau ini tempat itu cincin atau untuk perhiasan ya teman-teman ya. Kotak cincin. Ya. Jadi memang visinya Gendo itu
menjadikan sebuah brand yang berkarakter, berlandaskan aspek lingkungan, sosial dan budaya. Betul. Gitu. Soalnya kalau saya lihat sih di sini Mbak Khadijah ini bahkan dari awalnya lurik ini udah dipelajari banget tuh teman-teman. Jadi sampai tahu jenisnya. Jadi nggak misalnya membuat produk kadang-kadang orang ya udahlah memanfaatkan limbah langsung aja dibuat kalung, dibuat apa. Tapi dicari dulu nih, lurik ini apa sih artinya? Lurik ini dipakai di mana? Lurik ini kegunaannya apa? Jadi akhirnya dengan itu lebih menjiwai, lebih mengerti. Jadi akhirnya lebih mencintai dan membuat itu akhirnya dengan hati. Seperti shell itu tadi akhirnya juga ada maknanya bahwa oh ini tadi kelenting kuning kombinasi dengan soto saler. Ternyata itu ada maknanya, punya harapannya si pemakai nantinya memiliki nilai-nilai yang baik. Apalagi Mbak ini produknya Mbak? Ini jadi gini, visinya itu kan seperti itu ya. Saya mencoba mengelaborasi misinya dari Genduk ya. Dari visinya tadi kan menjadikan sebuah brand yang berkarakter, berlandaskan aspek lingkungan. Jadi lingkungannya itu apa? Jadi dari sisi lingkungan itu kan awalnya Genduk memang mengambil produk limbah dari pengrajin surjan. Harapannya kalau limbahnya saya gunakan itu nantinya akan meminimalisasi sampah yang ada di lingkungan seperti itu. Terus kemudian kami juga menerapkan konsep zero waste. Jadi pecahan potongan yang besar saya buat yang produk yang besar, yang agak kecil saya buat ini, semakin kecil lagi saya buat ini. Ini benar-benar zero waste ya, nggak ada sampah yang terbuang teman-teman di sini. Ya, ini adalah anting. Ini juga produk kalungnya, ini berasal dari potongan-potongan kain yang kecil. Iya. Awalnya terpikir nggak sih Mbak Khadijah ini buat ini karena agak-agak risau dengan masalah sampah di bumi ini yang semakin tidak terkendali atau gimana? Kalau orientasi awal langsung orientasi lingkungan enggak seperti itu. Awalnya enggak? Awalnya itu saya berusaha memaksimalkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada saya, seni ya. Kemudian ternyata seiring waktu saya bingung, saya seperti puzzle yang belum tertata, belum tertata. Akhirnya seiring waktu saya mulai menemukan puzzle-puzzle. Saya punya jiwa seni, saya suka bikin gini. Ternyata saya mendapatkan limbah. Ternyata seiring waktu ketemu dengan beberapa teman-teman yang memiliki energi positif, saya dapat masukan bahwa selain usaha itu selain memiliki harus memang profit oriented ya. Kalau bisa itu ada sosial, ada planet. Jadi gini, ada 3P. Jadi profit, planet dan people. People itu sebisa mungkin ketika kita berusaha itu juga membawa dampak positif ke masyarakat. Kemudian planet sebisa mungkin ketika kita berusaha seminimal mungkin dampak dari usaha kita itu jangan sampai merusak lingkungan. Itu sih. Jadi lingkungannya itu akhirnya seiring waktu masuk gitu. Semestanya juga mendukung ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih sekali diundang sama Mbak Lisa di podcast ini sih. Jadi bisa sharing sama teman-teman gitu tentang kegiatan ini. Oh ya, saya juga mau sampaikan kalau misalnya ada teman-teman yang beberapa sih ada yang berminat gitu. Kok bagus produknya, bisa nggak belajar? Boleh. Kalau mau belajar, jadi bisa teman-teman kalau mau belajar ada. Untuk belajarnya gimana Mbak caranya? Bisa datang ke gubuk saya di Joy Agung bisa. Di Joy Agung teman-teman. Misalnya mau ada. Instagramnya apa Mbak? Mungkin nanti bisa dihubungi dengan Instagram. Di Lurike_Gendo. Oh, Lurike_Gendo. Ya. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mau melakukan pemberdayaan, mau kolaborasi dengan Gendo juga bisa. Kami terbuka. Ya. Iya. Waduh. Berarti saya tuh tadi nggak ngira gitu kalau ternyata dari saya pikir hanya untuk waduh Mbak ini membuat upcycle produk gitu aja. Tapi ternyata untuk memulai itu bener-bener didalami dulu akarnya, dicari dari akarnya. Jadi nanti diharapkan bisa menghasilkan sesuatu yang baik kalau akarnya benar. Iya. Terus gitu ya Mbak ya. Saya mau itu bisa dibuka ini. Ini? Oh yang ini buku nih ya. Ini juga saya membuat blog note. Ini ada tulisannya. Jadi tagline-nya kan pesona kearifan lokal. Jadi kearifan lokal sebenarnya mempesona loh kalau kita angkat, kalau kita gali, kita angkat gitu. Dan ini saya bawanya saya tulisi aksara Jawa. Terus kemudian kalau dibuka, ini juga di footnote-nya itu saya
tampilkan Oh, selalu ada kayak semacam quote petuah Jawa ya. quote tapi dengan bahasa Jawa ya. Petuah Jawa Iya, terus ya. sama artinya. Ini contohnya ya. Sapa wero ing panuju sasat sugih pager wesi. Artinya siapa yang tahu tujuan hidupnya, itu dia akan dikelilingi oleh atau pagar-pagar perlindungan gitu. Intinya seperti itu. Kalau tahu tujuan hidupnya, akan ada yang melindungi nanti, semesta akan Kayak gitu ya melindungi. Mbak ya. Jadi di setiap lembarnya itu ada pepatah Jawanya ya. Jadi ini di dalam blog note ini ada nilai lingkungannya juga ada dari percanya, ada nilai sosial kalau misalnya kita melakukan pemberdayaan dan membuat ini, ada juga nilai budayanya dari petua-petuanya dan juga kain luringnya itu Iya. sendiri. Mbak, ke depannya nih kepinginnya Mbak Khadijah seperti apa nih untuk lurik genduk ini? Apa sih ke depannya? Visi misinya Kedepannya nih? sih, visinya tadi ya menjadikan sebuah brand berkarakter itu nanti paling enggak secara nasional gitu. Saya ingin mengenalkan genduk itu secara nasional dulu lah sebelum ke internasional gitu. Tentang lurik ya, terutama tentang lurik itu seperti itu juga. Jadi nanti dari sisi sosial, lingkungan, budaya juga dapat semua nanti gitu. Terutama saya ingin menginfiltrasi pemikiran anak-anak muda sekarang yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Iya, betul. Baik Jadi- busana, kostum, makanan dan sebagainya, musik dan sebagainya, itu saya ingin menginfiltrasi mereka. Jadi biar mereka tuh tetap tahu akarnya ya. tahu akarnya seperti apa. yang Jawa tidak dari melupakan Jawa, lah. yang Bali Kalimantan Bali, Kalimantan gitu. Kebetulan saya berasal dari Jawa, jadi yang saya angkat Jawa. Oh, jadi cintanya sama budaya Jawa nih loh. Saya dari tadi tuh kayak speechless ya, kayak udah cintanya sama Jawa. Karena memang berasal dari Jawa. Iya, saya dari Jawa. Oh, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur Oh, Jawa sendiri. Timur. Iya, iya. Terus ini Mbak, kalau dengan Mbak Khadijah ini dampak untuk pembuat bajunya tadi itu surjan ya, apa Iya. namanya? Pembuat Surjan. surjannya itu mereka gimana? Mereka merasa kayak seneng juga pastinya kan? Senang. Jadi Karena tidak membuang ya. tidak Sebetulnya membuang. hatinya pasti juga aduh sedih ya. Beliau juga tahu Instagram saya, juga melihat, kadang juga pengen lihat produk saya kirimi hasilnya, dan mereka excited gitu hasilnya. Oh, ternyata bisa ya, limbahku ternyata bisa dibuat seperti ini gitu. Waktu itu saya kasih pouch gitu. Oh, sempat Gitu. kalau 1 bulan sampai kirim berapa Mbak dari sana? Maksudnya nggak mesti ya Mbak, karena itu kan kebo. Kadang kalau ada 3 kebo, kadang kebo karung-karung gitu. Iya. Ya udah, kadang itu nggak mesti sih, nggak mesti juga. jadi gitu tuh rasanya begitu datang. Saya bisa bayangin ini pasti kayak Mbak harta Khadijah, karun. ya kayak nemuin harta karun yang udah nggak sabar. Ini isinya apa aja gitu ya. Bener, kadang itu malah kemasukan Kayak nggak bisa surjan. tidur ya. Karena nggak bisa tidur, ini dipakai apa ya? Iya. Ini dipakai apa gitu, udah sibuk planning ya. Bayang-bayang mau dipakai Seperti apa aja. ya? Iya. Terus Gitu. untuk penjualannya sekarang udah kemana aja Mbak? Jadi gini, seiring waktu dulunya kria, sekarang merambah ke fashion gitu. Terus ini kan bahan baku utama ya, tapi seiring waktu juga ada saya kombinasi juga dengan tenun-tenun dari luar Jawa dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak cuma lurik aja ya? Nggak cuma Akhirnya lurik, kombinasi dengan pasaran tapi Nusantara yang lain ya? Ini pasarnya memang beda-beda ya gitu. Yang produk fashion itu banyak kan saya masukkan di hotel-hotel, sama ada di satu departemen store gitu. Tapi bahan bakunya utama tetap lurik, Tetap lurik. kombinasinya aja ada tenun gitu misalnya. Sama ini manik-manik kayu dan logam ada gitu. Oh, jadi sekarang sudah mulai merambah ke fashion. dunia fashion. Jadi sudah pengembangan ya teman-teman, Iya. nggak cuma di krianya Kria. aja ya, nggak cuma di aksesoris ya, Iya, tapi aksesoris. sudah ke hal-hal yang lain. Ya. Gitu Mbak. Terus yang saya kepingin tanya ini quote-nya apa nih? Apa untuk teman-teman ini? Kok saya lihat semangatnya Mbak Khadijah ini harus ditularkan ke teman-teman soalnya. Quote ya. Quote-nya apa Bisa ya? quote atau moto. Gini. Kalian itu jangan gini. Kalian tuh punya leluhur yang sudah meninggalkan warisan gitu. Gali, angkat dan tunjukkan pada dunia warisan budaya kalian sendiri-sendiri gitu. Jangan terpengaruh pada budaya luar gitu. Jangan tercerabut dari akar budaya kalian sendiri. Karena peradaban kita itu justru lebih luhur daripada peradaban dunia luar. Kalau Oke. kita mau menggali, itu sih. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita akan punya nilai sendiri sebagai Kita punya masyarakat identitas Jawa. diri, Kita punya teman-teman. identitas diri. Ya. Itu sih Mbak.
Oke, jadi di sini saya bisa simpulkan ya bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh melupakan akar budaya kita. Tetap harus kita jaga. Ya. Kita mau maju dengan budaya luar boleh, tapi akar budaya kita jangan sampai hilang. Iya, Itu ya Mbak ya. iya. Saya satu lagi Mbak, saya punya pandangan yang saya ambil dari petuah dari Sunan Kalijogo yang saya tulis di profil WA saya. Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli. Apa itu Mbak? Tahu artinya nggak? Kurang tahu. Anglaras saya. ilining banyu itu selaras dengan aliran air. Angeli ananging ora keli. Mengalir tetapi tidak terhanyut. Jadi selaras dengan aliran air itu maksudnya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus ikut, tapi nggak boleh hanyut. Tapi nggak boleh hanyut, jangan sampai hanyut Jangan dengan larut budaya luar. dengan budaya yang Kalian lain. punya budaya sendiri. Iya, tetap harus Kita beridentitas. bisa, begitu. Gitu. Iya. Intinya seperti Keren itu. sekali teman-teman. Mbak Khadijah, makasih banyak ya waktunya sudah Sama-sama, meluangkan Mbak Lisa. waktu berbagi Saya ilmu juga sharing terima di kasih. podcast Terima Angkot kasih. ya. Terima kasih. Semoga cerita saya bisa menginspirasi dan juga mungkin Pastinya, kita bisa pastinya sharing menginspirasi. ya, saling memberi. Saling memberi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast Angkot kali ini. Sampai ketemu di podcast Angkot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.